Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh Solihah, berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial. Yang akan kita bahas pertama adalah ancaman online, yaitu yang pertama, cyberbullying, konten tidak pantas, serangan spam, spyware dan phishing, plagiarism, dan yang terakhir adalah pembajakan produk digital. Mari kita bahas satu persatu. Internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunaannya tidak bijak. Apa saja bentuk ancaman online yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan cyber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, mengancam, dan yang terakhir, tindakan yang berakhir pemerasan. Nah, jika kamu mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kamu lakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jangan merespons. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Yang ketiga, bicara pada orang yang dipercaya, seperti orang tua atau guru. Yang keempat, simpan semua bukti. Simpan file barang bukti atau cuplikan layar atau screenshot. Yang kelima, blokir aksi pelaku. Yang terakhir, jadilah teman. Artinya, jangan hanya diam jika melihat kawan kalian menjadi korban bullying. Nah, untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu berperilaku santun di dunia maya. Salah satu perilaku santun adalah jika kita berkomentar dengan cara yang sopan dan santun. Yang kedua, tidak memberikan semua informasi pribadi di media sosial. Jadi, kita tidak boleh terlalu atau terbuka di media sosial. Tidak boleh mengunggah informasi-informasi pribadi yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya, menyosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying merupakan perbuatan tercela. Jadi, cyberbullying adalah tindakan yang tercela ya. Kemudian, yang keempat, tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Oke, jadi kita diajarkan untuk peduli ya terhadap kondisi atau keadaan orang lain. Selanjutnya, ancaman yang kedua adalah konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, kamu tidak dapat menghindari arus informasi yang datang. Kamu mungkin saja menemukan konten tidak pantas ketika berselancar di dunia maya. Apa saja yang termasuk konten tidak pantas? Konten tidak pantas meliputi perkataan, ya, seperti komentar contohnya, pesan, ya, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Salah satu cara untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua atau guru ketika menggunakan internet, mengaktifkan fitur mode terbatas atau restricted mode pada aplikasi ataupun perambah web atau browser. Yang ketiga, menggunakan mesin pencari yang ramah anak seperti Kiddle, DuckDuckGo, dan Kidrex. Salah satu situs atau aplikasi yang memiliki fitur mode terbatas adalah YouTube. Bagaimana cara mengaktifkan fitur mode terbatas pada situs tersebut? Perhatikan contoh berikut. Nah, ikutilah langkah-langkah dalam video di bawah ini. Nah, meskipun diklaim ramah anak, tetapi kemungkinan besar situs-situs tersebut bisa disusupi oleh konten-konten yang tidak pantas. Jika kamu terlanjur menerima sebuah konten atau pesan-pesan yang tidak layak atau negatif, segera lakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
Jika mendapat konten tidak pantas di ponsel, jangan menyebarkannya ke orang lain. Segera tutup browser atau hapus konten tidak pantas yang kamu terima. Yang kedua, jika mendapat konten tidak pantas dari teman atau orang yang kamu kenal, beri pengertian bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Yang ketiga, jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua mengenai masalah yang kamu hadapi. Yang keempat, jika aksi nakal teman masih belum berhenti, ada baiknya jika kamu dengan orang tua ataupun guru berbicara langsung dengan temanmu tersebut. Selanjutnya, berikut video cara mengaktifkan fitur Restricted Mode pada browser. Selanjutnya, ancaman online yang ketiga adalah serangan spam, spyware, dan phishing. Nah, semakin mudah dan banyaknya file musik dan game yang dapat diunduh, semakin memberi peluang juga untuk masuknya spam, malware, spyware, dan phishing. Apakah yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Yang pertama, spam. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surel atau surat elektronik tanpa kita kehendaki. Isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. Yang kedua, malware. Malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Spyware. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan internet. Yang kelima, phishing. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Salah satu caranya adalah melalui email yang isinya meminta si penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Jadi, kalau kalian menerima email berisi hal-hal yang kalian tidak tahu, sebaiknya jangan dihiraukan atau tanyakanlah ke orang tua atau guru kalian. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hindarilah mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang kamu tidak kenal. Yang ketiga, pasang software anti-spam di komputermu. Yang terakhir, selalu perbaharui antivirus di komputer. Ancaman online yang keempat adalah plagiarism. Internet memudahkan setiap penggunanya untuk memperoleh informasi. Kemudahan tersebut terkadang memicu terjadinya plagiarism. Apakah yang dimaksud dengan plagiarism atau plagiat? Plagiarism atau plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Plagiat atau plagiarism dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain.
Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan plagiarisme. Itu artinya jika ada seseorang yang melakukan plagiarisme, dia telah mencuri atau mengambil hak atau karya orang lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, jika kita mendapatkan sebuah artikel, harusnya kita menuliskan sumber atau referensi dari artikel tersebut. Nah, membagikan materi tanpa menyebutkan sumber termasuk dalam pencurian hak atas kekayaan intelektual. Jadi, jika kita menyebarkan sebuah artikel tanpa menuliskan sumbernya, maka kita telah mengambil kekayaan intelektual orang lain. Menuliskan referensi atau sumber penulisan merupakan salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Jadi, menulis sumber atau referensi dari karya-karya yang kita baca atau yang kita sebarkan merupakan cara untuk menghargai hak cipta orang lain. Nah, jika karyamu ditiru oleh orang lain tanpa izin, kamu dapat menegur orang tersebut agar menghapus konten yang ia tiru. Kamu juga dapat menegurnya melalui surel ataupun memberi komentar jika kamu melihatnya di media sosial. Jika pelaku plagiat tersebut tidak menghapus karya tersebut, kamu dapat melaporkan ke pihak berwenang atas pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kita dapat menggunakan situs plagiarism checker dari www.smallsuittools.com untuk mendeteksi kegiatan plagiarisme. Yang terakhir adalah pembajakan produk digital. Pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalin dan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Pelaku kegiatan pembajakan termasuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah pembajakan, hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang, seperti musik, film, dan buku digital. Ingatlah bahwa buku, musik, gambar, video, game, dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut pencipta. Pencipta atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka boleh dikonsumsi publik secara gratis atau berbayar. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pembajakan produk digital adalah meningkatkan kesadaran untuk tidak mengunggah, mengunduh, atau menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta. Demikianlah pembelajaran informatika kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa mengisi absen di WhatsApp. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian Anda solih-solihah. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.